Yang pertama tentang hidrogen secara umum, manfaatnya sama kelebihannya dibandingkan pola hidup sehat yang lain yang ada di kita biasa jalankan. Itu paling panjang nih. Materi yang pertama tuh paling lama, yang paling banyak manfaatnya, yang bisa di-share ke banyak orang, ke keluarga kita, ke relasi kita, tentang kelebihan dari hidrogen. Ini banyak yang mungkin udah biasa jelasin, tapi kadang-kadang nggak memahami begitu luar biasanya si hidrogen ini buat manfaatnya buat kesehatan. Kemudian bagian kedua tuh nanti akan dijelaskan gimana sih cara memperoleh air hidrogen ini. Ya, ada beberapa cara, sama termasuk salah satunya di mana sih letak si tumbler hidrogen, terutama si tumbler hidrogen fountain ini dalam dunia hidrogen di seluruh dunia itu bagaimana, termasuk cara yang mana gitu, dan terus kelebihannya apa, terus karakteristiknya apa aja dibandingkan cara-cara yang lain. Kemudian yang ketiga tuh tentang itu mungkin kurang lebih sekitar dari 100% materi itu sekitar 30%, sekitar 25% lah. Terus yang materi ketiga itu tentang optimalisasi, gimana setelah kita tahu manfaatnya, kita tahu cara memperolehnya, gimana biar kita bisa dapat manfaat optimal. Karena kadang-kadang ada yang tahu manfaatnya, tahu caranya, tapi karena dia cara minumnya nggak betul, atau misalnya nggak ada hal-hal yang dilupakan, jadi manfaatnya itu nggak optimal. Kan sayang banget. Nah, itu cara yang ketiga, optimalisasi daripada minum air hidrogen ini, termasuk inhalasi hidrogennya. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama. Sebelumnya kita kenalan dulu sama molekul hidrogen. Molekul hidrogen ini sebenarnya bukan sekedar, kalau kita ada unsur tabel periodik itu kan banyak sekali unsur ya. Nah, ini tuh salah satu unsur yang paling istimewa ya di alam semesta ini. Pertama, jadi kita tuh kalau ngomongin molekul hidrogen sebagai pengobatan, itu tuh bukan pengobatan alternatif ya. Dia juga bukan istilahnya bukan juga pengobatan herbal, bukan juga pengobatan tradisional. Jadi ini benar-benar pengobatan yang didasarkan sama seperti pengobatan modern yang didasarkan pada penelitian, jurnal gitu ya. Si air kayak hidrogen ini merupakan air yang sudah digunakan sejak tahun 1966 oleh Depkes Korea. Di Jepang tahun 66, jadi udah sekitar 50 tahun penggunaannya lebih. Depkes Korea Selatan tahun 78, dan di Amerika Serikat tahun 2003 sejak masuk ke jurnal American Family Physician tahun 2011. Jadi ini selama 50 tahun lebih penggunaannya sampai sekarang tuh terbukti aman tanpa efek samping ya. Kemudian juga terbukti efektif pada banyak sekali penyakit. Nah, ini di layar saya banyak yang coret-coret, kelihatan nggak? Atau saya aja yang lihat? Ya, ada yang coret-coret, Dok. Ya, saya nggak ngerti ngilanginnya itu. Pokoknya Ditutup. jadi kelihatan ya semua. Ya, di close. Ditutup dulu. Dia share screen lagi, Dok. Teman-teman Oh, gitu, jangan coret-coret ya, guys. Ya, jangan. Oke, saya share lagi ya. Ya, silakan, Dok. Dah, oke. Udah ya, sekarang nggak ya? Ya. Nah, jadi nah ini ada jurnalnya, salah satu jurnal Trend in Food Science and Technology, dikatakan bahwa di Jepang ini telah digunakan air yang namanya reduced water. Jadi ini sejarah penggunaan, nanti kita bahas sedikit tentang sejarahnya air kayak hidrogen ya. Kemudian ini penelitiannya, sebenarnya kalau kita nyari di YouTube misalnya, kita cari tentang hidrogen molekul, air hidrogen, itu tuh yang bicara tentang air hidrogen tuh bukan orang sembarangan, kayak Nobel Prize nominee Dr. Gart Nicholson. Terus nanti juga ada yang pendiri Molecular Hydrogen Institute. Jadi yang ngomong itu calon peraih Nobel gitu, bahwa manfaat air hidrogen itu apa. Jadi bukan sekedar kayak orang nawarin obat alternatif, pengobatan tradisional, pengobatan istilahnya pengobatan herbal gitu. Enggak, ini benar-benar obat metode pengobatan cara hidup sehat yang memang diakui di dunia kedokteran, dan jurnal-jurnal juga sangat jelas gitu. Kemudian sebenarnya di Jepang kan telah masuk tahun 1966. Nah, dimasuk ke Indonesia itu agak telat, yaitu masuk sekitar tahun 2004, tapi baru mulai diakui di kalangan kedokteran itu sekitar 2018, 2019 ketika di Bogor waktu itu ada bahasan tentang air alkali kayak hidrogen. Kemudian juga di tahun 2019 tuh ada di seminar sama IDI di Jakarta tentang bahaya dasar ilmiah dari air kayak hidrogen. Nah, ini sejak tahun sekitar 2018, 2014 sampai 2015 itu udah yang namanya Molecular Hydrogen Institute. Molecular Hydrogen Institute itu ada lembaga yang khusus membahas tentang manfaat hidrogen buat kesehatan.
Dikatakan dia tuh ada lebih dari 1.000 penelitian ya di jurnal-jurnal kedokteran pada 170 penyakit pada manusia, pada hampir seluruh organ tubuh manusia. Nah, si molekul hidrogen ini sebelum kita bahas manfaat kesehatannya, kita lihat di alam semesta itu merupakan molekul yang sangat istimewa gitu ya. Jadi pertama dia tuh unsur utama dalam pembentukan alam semesta. Kalau teori Big Bang itu 14 miliar tahun yang lalu, dua elemen utama pembentuk alam semesta itu adalah hidrogen dan helium. Yang utamanya itu dua itu. Kemudian sebagai sumber kehidupan manusia, ya, jadi merupakan unsur terbanyak di alam semesta. Jadi di alam semesta itu unsur yang paling banyak itu hidrogen 60%, helium 36%, sisanya unsur yang lain. Jadi si hidrogen itu banyak sekali di alam semesta. Dan kalau lihat dari segi kepentingannya untuk pengaturan keberlangsungan hidup kita, si hidrogen juga punya peran yang sangat besar karena dia merupakan komponen terbesar di matahari. 73% dari unsur matahari, pembentuk matahari itu adalah hidrogen. Jadi hidrogen itu nanti dikatakan matahari itu bola hidrogen super besar karena dia itu 70%-nya itu adalah hidrogen. Kemudian juga merupakan molekul terpenting dalam proses energi di matahari. Jadi ini tuh luar biasa si hidrogen ini dalam hal keistimewaannya sebagai molekul di alam semesta. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran, dunia kesehatan, manfaat utamanya itu sebenarnya adalah sebagai antioksidan. Ya, jadi ini yang akan kita bahas panjang lebar, tapi nanti di akhir akan dijelaskan manfaat tambahan dari hidrogen selain sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu merupakan molekul yang bisa menetralisir radikal bebas. Kalau radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu semua zat yang tidak aktif, semua senyawa yang tidak aktif yang bisa merusak tubuh kita karena dia tuh punya elektron yang tidak berpasangan. Jadi semua zat yang tidak aktif itu masuk ke tubuh kita, terpapar di kulit kita, ke mata kita, ke saluran nafas, saluran cerna kita masuk, dan itu merusak sel-sel tubuh kita secara pelan-pelan tapi pasti. Nah, itu tuh dinetralisir sama yang namanya antioksidan. Dengan si antioksidan itu nanti menyumbangkan elektron untuk menstabilisasi si radikal bebasnya, sehingga si radikal bebas jadi stabil dan tidak merusak. Nah, ini penelitian tentang antioksidan dari Molecular Hydrogen Institute ya, dikatakan bahwa ada sekitar 350-an penelitian hidrogen khusus tentang manfaatnya sebagai antioksidan. Jadi manfaat si hidrogen sebagai antioksidan itu dari 1.000 penelitian lebih itu 300-400-nya tuh membahas tentang manfaat hidrogen sebagai antioksidan. Jadi memang manfaat utama hidrogen itu sebagai antioksidan nomor satunya ya, pada diabetes, pada bidang mata dan THT, pada neurologi, pada bagian paru, reumatologi, berbagai penyakit yang lain ya. Nah, yang luar biasanya si hidrogen ini tuh sebenarnya telah digunakan oleh nenek moyang kita sejak zaman Nabi Adam gitu. Sejak zamannya umat manusia pertama kali ada tuh hidrogen itu udah digunakan. Ini yang luar biasanya tuh si hidrogen itu merupakan senyawa antioksidan yang dipilih sama Yang Maha Kuasa untuk mendampingi manusia menghadapi radikal bebas yang menyerang tubuhnya sepanjang waktu ya. Jadi dikatakan misalnya ini oksigen itu oksigen yang kita hirup itu ya, oksigen yang kita hirup itu tuh sebenarnya sangat vital untuk keberlangsungan hidup kita ya. Nah, tapinya si oksigen itu tuh sangat reaktif. Jadi itu dari komposisi udara itu ada oksigen, ada nitrogen, dan hidrogen itu bisa dibilang di udara tuh nggak ada, bisa sangat kecil 0,0 berapa persen. Yang banyak itu hidrogen sama oksigen sama nitrogen. Nah, tapi kenapa tubuh kita menggunakan oksigen bukan nitrogen? Karena si oksigen itu sifatnya sangat reaktif, sangat cepat bereaksi. Jadi itu yang dibutuhkan tubuh, udara yang sangat cepat bereaksi untuk menghasilkan energi. Nah, tapi dari manfaat yang luar biasa dari oksigen itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah akan dihasilkan reaktif oksigen spesies. Jadi dari proses pernafasan yang kita lakukan, dihirup oksigen, si oksigen itu akan bereaksi dengan sel-sel di tubuh kita untuk menghasilkan energi, dan seperti kita kalau naik mobil gitu, nah itu tuh ada buangannya. Nah, buangannya itu tuh disebut kayak asap knalpot kendaraan bermotor itu tuh yang dihasilkan dari proses energi dari mobilnya menghasilkan energi bisa gerak. Nah, tubuh kita juga ketika menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen akan dihasilkan reaktif oksigen spesies. Nah, reaktif oksigen spesies itu yang namanya salah satu bentuk radikal bebas yang dihasilkan tubuh kita. Jadi dikatakan oksigen itu sangat rentan membentuk radikal bebas yang paling sering dijumpai pada sistem makhluk hidup disebut reaktif oksigen spesies. Jadi ada artikel di
New York Times misalnya, free radicals, the price we pay for breathing. Jadi harga yang kita harus bayar dari proses pernafasan kita adalah dibentuknya radikal bebas. Tapi kalau radikal bebas itu kalau nggak dinetralisir sama tubuh akan merusak tubuh sehingga menyebabkan banyak sekali penyakit. Nah, tubuh tuh punya sejak zaman Nabi Adam nih ya, sejak zaman moyang kita dulu tuh tubuh tuh punya mekanisme menetralisir radikal bebas yang dihasilkan dari proses metabolisme kita tadi. Ada antioksidan yang nanti netralisir radikal itu, ada yang endogen, ada yang eksogen. Nah, antioksidan yang endogen itu ya salah satunya, ini kan banyak macam-macam. Ternyata salah satunya diperoleh dari kalau kita orang zaman dulu tuh makan sayuran dan buah-buahan itu kan kita bilang ya sayuran buah-buahan itu banyak mengandung antioksidan. Nah, bagaimana proses antioksidan itu masuk dan melindungi tubuh dari radikal bebas itu ternyata gini ya. Dari ada penelitiannya di jurnal Medical Hypothesis tentang manfaat serat dari sayuran dan buah-buahan itu dan produksi hidrogen, perannya dari dalam produksi hidrogen ya. Jadi kalau misalnya kita makan sayuran dan buah-buahan, zaman dulu kan belum ada yang namanya antioksidan kayak vitamin C, vitamin E, vitamin D yang antioksidan itu kan belum ada. Jadi kalau kita makan sayuran dan buah-buahan, nanti si sayuran dan buah itu masuk ke usus besar, kemudian oleh bakteri usus itu akan dilakukan proses fermentasi yang akan menghasilkan gas hidrogen. Nanti si gas hidrogen yang dihasilkannya itu akan masuk ke pembuluh darah, kemudian nanti akan masuk ke dalam sel dan melindungi sel dari radikal bebas yang dihasilkan sama pernafasan kita. Jadi orang zaman dulu itu walaupun belum ada multivitamin, antioksidan yang suka diresepin sama dokter, dengan makan sayuran dan buah-buahan itu dia bisa menetralisir radikal bebas yang dihasilkan dari proses pernafasan kita, yaitu dengan cara mengubah si sayuran dan buah-buahan tadi dengan bantuan bakteri usus tuh jadi hidrogen, dari gas hidrogen. Gas hidrogennya masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam sel, nanti di dalam sel itu dia menetralisir radikal bebas yang dibentuk karena proses pernafasan. Nanti udah gitu nanti dibuang lewat saluran nafas. Jadi itu yang luar biasanya bahwa ternyata hidrogen itu telah dikenal sejak awal umat manusia yang pertama gitu. Dari situ tuh ketika nenek moyang kita makan sayuran dihasilkan hidrogen. Itu salah satu yang luar biasa dari hidrogen itu. Jadi ini ada penelitian di jurnal gastroenterologi tentang produksi, metabolisme, dan ekskresi dari hidrogen di usus besar. Jadi yang diomongin saya tadi itu bukan karangan-karangan saya, tapi memang ada jurnalnya, ada penelitiannya gitu ya. Kemudian juga yang luar biasa tuh si hidrogen itu tuh menyebabkan bukan sekedar menghasilkan digunakan tubuh untuk sebagai radikal menetralisir radikal bebas atau antioksidan, dia juga bisa memberi makan. Jadi ada bakteri usus yang bisa menghasilkan hidrogen dari sayuran dan buah-buahan, dan ada bakteri usus lain yang mendapat manfaat atau mendapat nutrisi menggunakan hidrogen sebagai nutrisinya. Jadi si hidrogen itu jadi meningkatkan kesehatan saluran cerna. Sementara sekarang yang namanya mikrobiota usus itu salah satu yang sangat mendapat perhatian. Jadi sebutnya primadona dalam dunia kesehatan lah. Jadi olahraga, dulu tuh olahraga, makan, sekarang probiotik tuh merupakan salah satu hal yang sangat populer. Nah, si hidrogen itu ternyata bisa meningkatkan kesehatan mikrobiota usus dengan cara, karena dia tuh merupakan nutrisi bagi sebagian dari populasi bakteri usus yang baik di dalam saluran cerna kita. Ya, jadi dari zaman dulu tuh sebenarnya orang zaman dulu nenek moyang kita tuh udah pakai hidrogen tuh secara alami gitu. Cuman ya yang ini nih orang zaman dulu tuh umurnya panjang-panjang. Misalnya di Quran ada Nabi Nuh misalnya, itu tuh usianya tuh 950 tahun atau bahkan dikatakannya lebih gitu ya. Di Alkitab juga bahwa di surat Kejadian 9, 28, 29 tuh usianya tuh 950 tahun. Jadi orang zaman dulu tuh bisa usianya sampai 950 tahun tuh salah satunya kenapa? Karena apa bedanya sih zaman dulu sama sekarang? Itu tuh berhubungan sama radikal bebas. Zaman dulu tuh belum ada radikal bebas kan, zamannya Nabi Nuh mana ada radikal bebas. Apa coba zaman sekarang sih begitu banyak radikal bebas yang menyebabkan umur seseorang tuh udah 100 tahun aja udah luar biasa gitu. Zaman dulu tuh ketika tidak ada radikal bebas, orang tuh bisa umurnya ratusan tahun. Jadi ini penting sekali dipahami peran dari radikal bebas dalam kesehatan kita, menimbulkan banyak sekali penyakit yang akhirnya umurnya jadi pendek gitu. Nah, itu tuh ilustrasi itu aja menunjukkan apa sih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu tuh nggak ada radikal bebas, zaman sekarang tuh banyak sekali radikal bebas. Zaman dulu tuh bisa dibilang radikal bebasnya sangat minimal, cuman oksigen aja yang dihasilkan oleh tubuh kita pada saat pernafasan itu menghasilkan radikal bebas.
Nah, itu juga bisa dinetralisir sama hidrogen yang dihasilkan dari usus besar kita dengan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, zaman sekarang ternyata nggak cukup hidrogen yang dihasilkan oleh saluran cerna kita dengan kita makan sayuran dan buah-buahan tuh nggak sanggup menghadapi begitu banyak radikal bebas yang masuk ke badan kita setiap harinya. Ya, makanya kita butuh pada saat inilah kita butuh yang namanya hidrogen tambahan. Kita nggak cukup mengandalkan hidrogen dari saluran cerna kita aja. Ya, jadi ini ada kalau kita cari di jurnal-jurnal tuh radikal bebas antioksidan sistem pertahanan tubuh itu sangat penting. Jadi terhadap pertahanan tubuh, daya tahan tubuh menghadapi COVID dan sebagainya juga dalam berbagai penyakit itu sangat penting peranan dari radikal bebas. Nah, ini para ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Ini Dr. Lester Packer ya, ini peneliti antioksidan terkemuka, jadi disebut bapak antioksidan. Ini penelitiannya menunjukkan radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang masalahnya lagi, si radikal bebas itu tuh terpapar kita, anak kita, orang tua kita, seluruh keluarga kita tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai hari Senin sampai hari Minggu, dari Januari sampai Desember, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil lagi, sampai punya cucu lagi, tuh kita terpapar terus sama yang namanya radikal bebas. Beda sama zamannya nenek moyang kita, zamannya Nabi Nuh tuh nggak ada yang namanya asap rokok, radiasi, alat-alat elektronik, polusi udara, kemudian juga pestisida. Kita makan tiap hari dari beras, sayuran, buah-buahan yang berpestisida, kemudian dari radiasi sinar matahari yang udah nggak ada, ozonnya sudah rusak gitu ya. Itu tuh menyebabkan kita dan keluarga kita tuh terpapar radikal bebas setiap hari dan menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi hampir semua penyakit itu tuh berhubungan sama yang namanya peran dari radikal bebas. Jadi makanya penting sekali yang namanya antioksidan ini. Makanya si hidrogen ini sebagai antioksidan jadi sangat penting karena kan radikal bebas itu sangat penting peranannya dalam hampir semua jenis penyakit. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bedanya orang zaman dulu bisa ratusan tahun hidupnya karena radikal bebasnya sedikit. Zaman sekarang kualitas hidupnya jelek, nggak sebagus dulu tuh karena banyak sekali radikal bebas. Sementara kita tuh mengenal yang namanya antioksidan banyak sekali, tapi kok umurnya tetap aja makin lama makin istilahnya umurnya tuh nggak bisa sepanjang orang-orang zaman dulu gitu ya. Jadi sekali lagi radikal bebas itu dinetralisir sama antioksidan ya. Nah sekarang pertanyaannya, sorry ini udah dibahas tadi, antioksidan kan banyak. Kenapa harus minum air hidrogen? Kan air hidrogen antioksidan. Antioksidan juga kan sayuran, buah-buahan juga antioksidan. Apalagi sekarang kan banyak namanya suplemen antioksidan yang langsung udah bisa kita konsumsi dari multivitamin, ada suplemen antioksidan kayak coenzim Q10, macam-macam buah, sayuran, bahan-bahan alami kayak madu, kurma, juga kegiatan-kegiatan kayak puasa intermittent, olahraga itu juga bisa meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Tapi pertanyaannya kenapa harus hidrogen gitu? Apa sih kelebihan si hidrogen ini dibandingkan antioksidan yang biasa kita konsumsi? Zaman COVID sekarang kan biasanya orang ngomong minum suplemen tuh, minum antioksidan, minum vitamin C, itu nanti ningkatin daya tahan tubuh, bisa melindungi tubuh dari berbagai radikal bebas. Nah sekarang untuk mengapresiasi, jadi sama dalam hal ini tuh kita yang akan bahas sekarang tuh apa sih bedanya si antioksidan yang lain dibandingkan hidrogen ya dalam hal menetralisir radikal bebas. Yang pertama, si hidrogen ini tuh sebenarnya pertama ada di dalam tubuh kita. Ternyata setelah makin lama radikal bebasnya makin banyak, sama Tuhan tuh dibikin lagi hidrogen di air-air yang ajaib. Jadi air-air ajaib itu kayak di Jerman tuh ada Nordenau, di Prancis Lourdes, di Meksiko Lakote, di India Nadana, ada di Himalaya tuh namanya air Hunza Water, terus juga ada di Zam-Zam, air Zam-Zam di Mekah. Itu tuh semua ternyata mengandung disebutnya air ajaib, healing waters, miracle waters, dan ternyata semuanya tuh mengandung antioksidan. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya antioksidan sampai sampai Tuhan itu tuh menurunkan yang namanya antioksidan di air-air ajaib itu. Jadi air-air ajaib itu tuh bisa disebut ajaib itu salah satunya kesamaannya semua walaupun di negaranya di benua yang beda-beda itu tuh semuanya tuh punya yang namanya antioksidan. Ini menunjukkan pentingnya si antioksidan dalam hal kesehatan kita. Nah ternyata jenis antioksidannya apa? Antioksidannya itu ternyata semuanya tuh kalau diteliti Hitaten Ryosui, Nordenau, Lakote ternyata mengandung hidrogen aktif. Jadi si antioksidan jenis antioksidannya itu adalah hidrogen yang bisa menetralisir radikal bebas. Ini penelitian dari Sanetaka Shirahata, ini tuh pakar hidrogen di Jepang, kemudian Kim Yong-kui, pakar hidrogen di Korea Selatan, itu tuh meneliti tentang air Lourdes, ternyata kandungan hidrogennya juga tinggi ya. Nah, ini saya keluar lagi, ini banyak nyoret-nyoret.
Sorry, sebentar. Iya. Masuk lagi ya. Guys, udah 500-an partisipan ya, jangan coret-coret guys. Oke, nah jadi ini ada penelitian tahun 2015 yang menunjukkan bahwa molekular hidrogen itu sebagai antioksidan yang baru. Ya sebenarnya nggak baru, kan tadi udah kita lihat si hidrogen itu udah dari zaman Nabi Adam tuh sebenarnya udah ada dibentuk sama tubuh kita sendiri di dalam usus sebagai antioksidan. Jadi kayak antioksidan pilihan daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang Maha Pencipta itu memilih hidrogen sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Kemudian ketika radikal bebas tambah banyak, sama Tuhan diturunkan lagi hidrogennya itu di air-air ajaibnya. Ya, kemudian udah air ajaib itu kan udah di seluruh dunia banyak, tapi kan nggak bisa orang tuh bawa air hidrogen dari air-air ajaib itu ke rumahnya masing-masing, kan susah. Makanya manusia itu dikasih kemampuan untuk menghasilkan air hidrogen sendiri. Nanti itu akan dibahas di bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua. Nah, jadi ini molekul hidrogen ini merupakan antioksidan baru yang memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan antioksidan yang lain. Ya, ini contoh-contoh, ini penelitiannya keuntungan hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan yang kita udah kenal kan, vitamin C, vitamin E, vitamin A, kemudian coenzim Q10, astaxanthin, kemudian macam-macam lah, itu antioksidan yang biasa dikasih untuk orang-orang pada saat orang COVID, orang lagi dirawat segala macam, itu dikasih antioksidan. Nah, apa sih kelebihan si hidrogen ini dibandingkan antioksidan yang lain? Jadi kita udah tahu bahwa antioksidan itu penting banget untuk kesehatan kita, untuk berbagai penyakit yang timbul. Nah, sekarang kelebihannya si hidrogen itu apa aja? Ternyata bukan cuma satu kelebihan, itu banyak sekali air hidrogen itu dibandingkan antioksidan yang lain. Pertama, ini kita bahas satu-satu ya secara singkat. Pertama, ada artikel-artikel di berbagai majalah kesehatan populer bahwa antioksidan itu bisa membuat kanker tambah parah. Kemudian antioksidan bisa mendorong kanker menyebar ke tempat lain. Jadi orang tuh takut jadi rada takut harus minum antioksidan karena radikal bebas banyak, tapi kok banyak penelitian menunjukkan antioksidan itu bisa malah memperburuk penyakit yang udah ada, ya. Nah, kelebihan hidrogen dalam hal ini tuh, si hidrogen itu sifatnya sangat hiporeaktif. Jadi tidak mempengaruhi parameter fisiologis, tidak mengganggu reaksi oksidasi reduksi di dalam tubuh, metabolismenya nggak keganggu. Jadi benar-benar gas yang sangat inert disebutnya itu, istilahnya sangat hiporeaktif. Jadi reaktivitasnya itu rendah. Ketika masuk ke dalam tubuh tuh dia tidak mengganggu daya tahan tubuh, tidak mengganggu suhu tubuh, tidak mengganggu tekanan darah, kadar keasaman darah, benar-benar yang low profile lah istilahnya sih, orangnya low profile kalau orang zaman sekarang tuh. Jadi itu kelebihan dari yang pertama dari si hidrogen. Bisa. Ya. Kemudian, nah itu yang pertama. Yang kedua, orang juga takut. Sekarang oke lah, vitamin C aman. Kalau saya minum vitamin C banyak-banyak gimana? Ternyata ada efek-efek yang timbul kalau kita terlalu banyak minum antioksidan. Yang pertama misalnya vitamin C, vitamin E yang paling populer kan itu ya antioksidan. Ternyata vitamin C kalau terlalu banyak tuh bisa bikin masalah kesehatan di saluran cerna. Misalnya kan kalau mahnya suka kambuh, lodosis tinggi, kadang sampai mencret gitu ya. Jadi bisa juga menyebabkan kelebihan zat besi, jadi gangguan penyerapan zat besi jadi terlalu bagus, jadi akhirnya kelebihan zat besi. Kemudian juga bisa jadi vitamin C itu bisa bikin terlalu banyak tuh bisa bikin gangguan batu ginjal. Vitamin E misalnya, vitamin E juga bisa menyebabkan gangguan perdarahan, meningkatkan risiko kanker prostat kalau jumlahnya terlalu banyak. Nah, kelebihan dari hidrogen dalam hal ini tuh dia toksisitasnya tuh sangat rendah. Jadi dia tuh kita naikin dosisnya. Sekarang kan misalnya kalau di Fontaine tuh bisa sampai 1.500 ya ppb per liter. Kalau kita naikin dosisnya sampai 4.500 misalnya, kalau nanti ada teknologinya sampai 4.500, dari penelitian tuh ternyata masih aman dan masih sangat bermanfaat. Ada penelitian pada rheumatoid arthritis itu menggunakan dosisnya tuh 4.500 ppb per liter. Jadi tinggi sekali, tapi ternyata masih tetap aman. Itu yang luar biasa. Kalau kita minum vitamin C, kebutuhannya cuma 100 mg. Kita minum 500 mg tuh ada beberapa orang tuh nggak kuat, mahnya kambuh, mencret gitu ya. Tapi kalau si hidrogen ini tuh dosis 1.500 itu yang disarankan itu bagus, tapi nanti dinaikin sampai 2.000, sampai 2.500, sampai 4.500 ternyata masih tetap aman. Jadi bisa ditoleransi dalam tubuh dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang lama. Makanya penelitian tentang hidrogen itu kan dari tahun 1966 sampai sekarang udah 56 tahun ya. Tapi tetap aja orang yang minum air hidrogen dari zaman dari tahun 66 sampai sekarang itu tuh nggak ada efek samping yang berbahaya, malah banyak sekali manfaatnya ya. Itu yang keunggulan yang kedua. Yang ketiga,
Jadi ini buat info aja, kalau yang rajin olahraga di sini, ya, yang rajin olahraga, jangan pas habis olahraga berat, kita tuh minum suplemen antioksidan dalam dosis yang tinggi. Misalnya kita habis olahraga berat nih di gym, kemudian habis olahraga langsung minum vitamin C UC 1000 yang 1000 miligram gitu ya. Nah, itu tuh akan tidak baik katanya antioksidan itu untuk program olahraga. Kenapa? Karena pada saat kita olahraga itu kita menghasilkan yang namanya radikal bebas dalam jumlah yang kecil yang bermanfaat malah. Yang jadi radikal bebas itu nggak berbahaya dan jumlahnya kecil dan menyebabkan manfaat kesehatan. Nah, tapi kalau yang namanya antioksidan itu dia nggak milih-milih. Pokoknya semua radikal bebas dinetralisir. Makanya sayang kalau misalnya orang udah capek-capek olahraga, terus dia nanti minum suplemen vitamin C dosis tinggi misalnya, si manfaat olahraganya itu jadi berkurang banyak gitu. Makanya jangan minum vitamin C dosis tinggi setelah olahraga atau antioksidan yang lain dalam dosis yang tinggi. Tapi beda sama, nah ini antioksidan tuh mencegah manfaat kesehatan dari olahraga kalau dikonsumsi segera setelah olahraga dalam jumlah yang besar. Nah, tapi hidrogen itu mempunyai sifat yang kelebihan ketiga tuh selektif antioksidan. Dia tuh pinter banget, udah orangnya nggak sombong, low profile, hiporeaktif gitu ya istilahnya, kemudian juga toksisitasnya rendah. Dia juga apa namanya punya sifat namanya selektif antioksidan. Selektif itu maksudnya dia bisa pinter, dia tuh bisa ngelihat antioksidan radikal bebas mana yang bahaya buat tubuh, kemudian dia hanya menetral. Jadi kalau misalnya ini habis olahraga kita minum hidrogen kan biasa. Hidrogen tuh bisa ngelihat, oh walaupun si olahraganya membentuk radikal bebas, dia tuh bisa lihat, oh ini nggak bahaya, udah gak usah dinetralisir, ini malah bermanfaat. Jumlahnya kalau jumlah sedikit nggak berbahaya, dia bisa menetralisir. Nah, ini salah satu kelebihan dari si hidrogen ini. Ada jurnalnya yang tadi, jurnalnya tuh yang disebut yang tadi tuh, hidrogen as selective antioksidan. Ini ada penelitiannya ya. Kemudian yang selanjutnya juga tadi kan udah dibahas bahwa antioksidan itu ada endogen, ada eksogen ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus tuh kita tuh bisa mengkombinasikan dua-duanya. Pertama kita meningkatkan aktivitas antioksidan endogen ya. Jadi kita olahraga, kita puasa intermittent, kita tidur yang cukup, itu antioksidan dalam tubuhnya meningkat. Kemudian kita minum antioksidan dari luar. Nah, itu jadi kombinasi yang dua itu yang paling bagus. Yang luar biasanya dari si hidrogen itu pertama dia tuh merupakan antioksidan endogen, kan tadi udah dibahas. Dari dalam tubuh kita bisa bikin antioksidan sendiri dalam bentuk hidrogen dengan sayuran dan buah-buahan. Tapi dia juga kalau kita minum hidrogen fonten, kita tuh minum hidrogen sebagai antioksidan eksogen gitu. Nah, jadi si hidrogen itu lengkap, dia itu sebagai antioksidan endogen juga tubuh udah biasa, tapi kalau kita minum dalam jumlah yang banyak, kita memasukkan antioksidan eksogen ke dalam tubuh kita, antioksidan yang sudah sangat dikenal tubuh kita sejak ribuan tahun yang lalu gitu. Kemudian yang luar biasa lagi, si antioksidan hidrogen itu ternyata ada penelitiannya, dia bisa meningkatkan kemampuan tubuh, bisa meningkatkan antioksidan endogen di dalam tubuh. Jadi kalau kita minum air hidrogen itu, atau kita inhalasi hidrogen yang masuk itu akan meningkatkan kemampuan antioksidan endogen di dalam tubuh. Terus kalau kita misalnya minum vitamin C, ya, nah ini yang tadi kita udah bahas ya, yang ini. Nah, ini dari penelitian ini tuh dikatakan kalau kita minum vitamin C misalnya, ya, kalau kita minum vitamin C, ini nanti antioksidan bisa meningkatkan sistem antioksidan tubuh endogen. Kalau kita minum vitamin C bareng sama hidrogen, ya, kita minum misalnya UC 1000, kita minum Sonsi, minum apalah, vitasimin gitu. Kemudian bareng minumnya sama sama air hidrogen, itu tuh potensi antioksidan dari vitamin C-nya itu meningkat 3 kali lipat dari penelitian tadi. Jadi si hidrogen itu pertama dia antioksidan endogen, dia juga bisa sebagai antioksidan eksogen, kemudian dia bisa meningkatkan kemampuan antioksidan endogen di dalam tubuh, dan dia bisa meningkatkan kemampuan antioksidan eksogen dari luar. Jadi sangat lengkap gitu, dia eksogen endogen dan bisa meningkatkan dua-duanya. Jadi lengkap banget si hidrogen itu sebagai antioksidan. Kemudian kita lihat ukuran dari antioksidan. Ini kelebihan selanjutnya, itu udah berapa tuh, udah banyak saya pegang hitung. Ini vitamin C, ukurannya itu 176. Vitamin E itu ukuran molekulnya itu 431, koenzim Q10 itu yang sekarang harganya 10.000, 15.000 satu tablet, itu ukurannya 863 ya. Sementara kita lihat di tabel periodik, ini hidrogen itu tuh letaknya paling ujung kiri. Ujung kiri itu termasuk berarti dia tuh molekul yang paling kecil di alam semesta. Jadi yang luar biasa tuh hidrogen sebagai antioksidan, dia tuh punya ukuran yang paling kecil, nggak ada molekul lain di alam semesta yang punya ukuran molekul lebih kecil dari hidrogen. Nah, sekarang kalau kita bandingin,
hidrogen itu ukurannya cuma 80 kali lebih kecil dari 90 kali lebih kecil daripada vitamin C, 200 kali lebih kecil dari vitamin E, 400 kali lebih kecil dari koenzim Q10. Ini perbandingannya, lihatnya molekul hidrogen, ini vitamin-vitamin antioksidan yang lain. Ini ya glutathione, koenzim Q10, segala macam yang biasa diresepin sama dokter-dokter tuh ini. Tapi ukurannya lihat jauh banget. Apa sih keuntungannya ukuran yang sangat kecil ini? Dia tuh dengan ukuran yang sangat kecil tadi, kalau ini antioksidan yang lain, dia itu susah masuk ke dalam sel, lebih susah. Sementara kalau misalnya antioksidan hidrogen sebagai antioksidan itu dia karena ukurannya sangat kecil, kemudian dia sifatnya hiporeaktif, tidak mengganggu yang lain, dia cepat diterima sama tubuh, sama sel-sel tubuh, dia bisa masuk ke dalam sel dengan sangat mudah. Sementara antioksidan lain itu nunggu di luar aja kayak satpam. Kalau yang lain, kalau si hidrogen itu masuk ke dalam sel, dia tuh pertama bisa menembus biomembran. Biomembran itu kayak membran yang disiapkan sama tubuh untuk menjaga organ-organ penting. Misalnya kayak otak. Otak tuh ada yang namanya sawar darah otak. Kalau testis kita tuh ada yang namanya biomembran yang khusus melindungi testis dari serangan berbagai zat-zat yang gampang masuk. Jadi itu dilindungi. Kemudian plasenta, misalnya janin kalau ibu hamil itu ada plasenta tuh, itu tuh susah ditembus sama nggak sembarangan yang bisa tembus itu. Nah, antioksidan juga gitu, dia tuh susah nembus biomembran. Tapi karena hidrogen itu ukurannya sangat kecil, dia gampang sekali masuk ke dalam biomembran. Dia masuk ke dalam apa namanya? Ini misalnya di molekular hidrogen institute tuh ada, dia cepat menembus biomembran seperti sawar darah otak. Makanya penelitian tentang antioksidan untuk otak itu sangat banyak. Orang yang Alzheimer, orang yang Parkinson itu kalau dikasih hidrogen beda sama dikasih antioksidan lain, karena antioksidan lain itu susah masuk ke otaknya, sementara hidrogen dengan cepat masuk ke menembus otak, kemudian masuk ke sel-sel otaknya gitu. Ya, ini banyak sekali penelitian. Kemudian juga yang luar biasa kalau ibunya hamil, ya, kalau terus dia minum air hidrogen atau inhalasi hidrogen, si hidrogen itu nanti cepat menembus plasenta, masuk juga ke bayinya gitu. Makanya nanti banyak testimoninya kalau orang ibu hamil, misalnya selama hamilnya dia minum air hidrogen rutin gitu, komplikasinya tuh lebih jarang, ya terjadi komplikasi hipertensi, gula darah, kemudian si bayinya tuh pas lahir tuh bersih gitu, lebih bersih dibandingkan kayak udah dimandiin, kayak udah dibersihin gitu pas lahirnya tuh. Dan dia ada penelitiannya, ada teman saya tuh dokter Objin tuh neliti kalau misalnya airnya dikasih air hidrogen, air hidrogen, air yang kayak pristine water lah, 8 plus gitu, yang tadinya air hidrogen tapi kemudian hidrogennya udah nggak ada, itu kalau di USG pakai USG itu tuh air plasentanya tuh airnya tuh lebih jernih dibandingkan yang orang yang biasa minum air biasa gitu. Ya nanti ada dokter di Bandung, di rumah sakit Islam itu di Bandung tuh dia cerita soal ini. Ini saya keluar lagi ya, ini ada yang coret-coret lagi. Sorry. Nah, sekarang share lagi ya. Nah, terus jadi kelebihan yang kedua tuh itu, ya kelebihan selanjutnya. Kemudian yang luar biasa selain dia gampang menembus biomembran, dia tuh bisa kalau antioksidan lain tuh cuma nunggu di luar. Sementara si hidrogen tuh masuk ke dalam sel, nggak cuma masuk ke dalam sel, dia bisa masuk ke dalam inti sel, bisa masuk ke dalam mitokondria, bisa masuk karena ukurannya itu sampai kecil banget gitu. Ukuran itu sampai sangat kecil, molekul terkecil di alam semesta. Jadi ketika kita minum hidrogen, si hidrogen itu keluar masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel. Sementara yang kalau kita minum terpapar radikal bebas itu, yang rusak itu tuh sebenarnya dari yang paling berat itu tuh bukan sel-sel dari luarnya, tapi DNA-nya yang parah itu. Kalau DNA-nya rusak, nanti itu bisa menyebabkan berbagai kerusakan yang jangka panjang, kayak kanker, penyakit autoimun, segala macam. Kalau kerusakan sel secara umum itu bisa diperbaiki nanti. Tapi kalau DNA-nya udah rusak, itu jadi parah gitu. Nah, kenapa DNA-nya bisa rusak? Karena radikal bebas itu merusaknya ke DNA, sementara si antioksidan lain itu jangankan melindungi DNA di inti sel, masuk ke dalam sel aja nggak bisa. Sementara si hidrogen itu bisa masuk ke dalam sel, bisa masuk ke dalam inti sel. Ketika ada radikal bebas yang mau ngerusak DNA di dalam sel, si hidrogen itu ada di situ gitu. Jadi yang luar biasa, dia bisa menyetok dia di dalam sel. Nah, kalau misalnya DNA radikal bebas itu yang rusak utamanya tuh ngerusak terutama DNA kan. Nah, sementara kalau DNA-nya rusak nanti terjadi yang namanya kanker misalnya. Nah, ini DNA normal, ini DNA yang terkena kanker. Nah, kalau misalnya si hidrogen itu tuh yang hebatnya tuh dia bisa melindungi nggak cuman selnya tapi inti selnya. Kemudian kelebihan selanjutnya apa? Nah, ini berhubungan sama bisa masuknya si hidrogen ke dalam sel. Nah, sekarang kita ngomong udah nggak cuma sebagai antioksidan, tapi
hidrogen sebagai fungsinya yang lain. Ini yang luar biasa. Ternyata dari penelitian para ilmuwan itu, si antioksidan itu kan sebenarnya fungsinya cuma menetralisir radikal bebas. Titik, udah itu aja. Tapi kalau misalnya hidrogen ini, dia tuh ternyata dia tuh bisa masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel itu dia fungsinya sebagai antioksidan. Satu. Tapi ternyata selain ketika dia tidak ada radikal bebas yang ngerusak, itu ya, ada radikal bebasnya, dia itu ternyata bisa membantu tuh sel-sel mempengaruhi produksi lebih dari 200 biomolekul, mempengaruhi lebih dari 1000 ekspresi gen. Nah, itu tuh tidak diperoleh sama antioksidan yang lain, karena antioksidan lain kan nggak bisa masuk ke dalam inti sel, ke dalam inti sel tuh nggak bisa. Si hidrogen tuh bisa masuk ke dalam sel, bisa masuk ke inti sel, di situ tuh dia mempengaruhi ekspresi gen, sehingga nanti si sel-sel tuh bekerja dengan lebih baik. Kalau kita rajin minum air hidrogen, selain radikal bebasnya bisa kita netralisir, si sel-sel juga nanti pelan-pelan tuh bekerja dengan lebih baik. Makanya si hidrogen itu bisa fungsinya itu nggak cuma antioksidan. Kalau vitamin C, vitamin E, koenzim Q10 yang lain itu fungsinya cuma antioksidan terutama. Kalau si hidrogen itu punya efek antiinflamasi, anti peradangan ya, anti apoptosis, anti alergi, anti obesitas, punya efek prometabolik, meningkatkan, memperbaiki gula darah, memperbaiki kolesterol, macam-macam. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kayak misalnya kita minum vitamin C, kita tuh nggak ngarepin tekanan darah kita turun, gula darah kita turun gitu, karena kita ngarepin vitamin C itu sebagai antioksidan. Tapi kalau kita minum hidrogen sebagai antioksidan, kita dapat manfaat hidrogen sebagai antioksidan yang banyak sekali kelebihannya dibanding antioksidan yang lain, tapi ternyata pelan-pelan kok tensinya ikut turun, gula darahnya ikut turun, terus kolesterolnya jadi membaik. Itu karena si hidrogennya memperbaiki semua sel yang di dalam tubuh, karena si hidrogen itu kayak oksigen, dia malah molekulnya itu lebih kecil dari oksigen. Jadi dia bisa masuk ke seluruh sel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di situ tuh semua selnya nanti diperbaiki pelan-pelan kalau kita minum dalam jumlah yang cukup terus-menerus. Lama-lama kan air yang ada di tubuh kita diganti semua sama air yang kaya akan hidrogen. Kalau kita minum cuma sehari 2 liter, 1 bulan aja udah 60 liter tuh. Kalau kita berat badannya 60 kilo, itu air di tubuh kita tuh sekitar 70% kan, berarti 42 liter. Itu bisa sekitar seluruh air kita di badan kita tuh setelah kita minum sebulan air hidrogen itu udah diganti semua sama air yang di dalamnya tuh ada hidrogen. Dan kita supply tiap hari. Jadi hidrogennya keluar masuk gantian. Jadi selalu seger gitu. Makanya tahun 2017-an nih, kalau nggak salah 2018-an itu dikatakan lebih dari 500 penelitian pada 150 penyakit. Kemudian ini tuh luar biasa ya, misalnya gini, penelitiannya ada lebih dari 1000 dikatakan tadi kan 500 sampai 1000 penelitian. Paracetamol itu penelitiannya lebih banyak lagi. Kalau kita nyari di PubMed, paracetamol, ketik ini kata-kata paracetamol, itu penelitian itu ada 24.944 penelitian tentang paracetamol. Jadi jauh lebih banyak dibandingkan penelitian tentang hidrogen yang baru 1000-an gitu. Tapi manfaat paracetamol apa sih sebenarnya? Manfaat paracetamol itu cuma buat nurunin demam sama ngurangin sakit gitu kan, sakit kepala terutama. Jadi dari banyak penelitian 25.000 itu, manfaat dari paracetamol itu cuma 2 sebenarnya, ngurangin demam sama nurunin demam sama ngurangin nyeri. 2 itu aja. Penelitiannya banyak gitu. Tapi kalau misalnya hidrogen itu penelitiannya cuma 1000-an atau baru 1000-an, tapi dari mulai antioksidan, dia tuh bisa berfungsi sebagai antioksidan. Dia punya manfaat untuk tulang, dia punya manfaat untuk otak, manfaat untuk kanker, untuk pencegahan dan pengobatan kanker, untuk telinga, THT, mata gitu ya, untuk penyakit jantung, untuk ginjal, untuk liver, untuk paru-paru dan organ-organ yang lain, untuk sindroma metabolik kayak diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol yang tinggi gitu ya. Kemudian untuk berbagai nyeri, radang, inflamasi dan macam-macam, untuk infeksi yang berat kayak COVID gitu ya. Bahkan nanti belakangan tuh ada penelitian-penelitian khusus tentang COVID, baik inhalasi hidrogen maupun air hidrogen. Pada sakit mah, pada saluran cerna, pada kulit, pada tulang belakang, pada pankreas. Jadi penelitiannya itu sangat banyak. Bahkan dikatakan sekarang udah lebih dari 1000 penelitian. Tadinya 150 penyakit pada manusia, sekarang 170 penyakit pada hampir seluruh organ tubuh manusia. Jadi nih, contoh penelitian-penelitian yang manfaat dari molekul hidrogen tuh banyak banget ya penelitiannya, dan itu bisa dibilang hampir semua penyakit tuh kebantu sama si air hidrogen tadi.
Dok, ini nggak ada suaranya, Dok, videonya. Nggak ada suaranya? Nggak ada. Iya, nggak ada nih, Dok, suaranya. Coba Dok. diulang lagi ya, Dok, ya. Oh, Iya. ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa sambil dijelaskan gitu, Dok, ya? Kenapa? Kok bisa Udah, sambil dijelaskan? nanti di-share deh itunya videonya, nonton di rumah. Nanti kan slide-nya bisa, kalau mau dapet bisa nanti saya share. Nanti di slide itu Oke. tuh ada videonya pakai bunyinya. Kira-kira ada bunyinya tadi. Oke. Ini Nggak tentang ada ya? apa Udah nih, nggak Dok? apa-apa. Ini videonya tentang apa Apa? ini, Dok? Ini tentang apa Ini ini? videonya, sorry. Ini video tentang yang tadi saya jelasin, bahwa kalau kita bernafas, kita menggunakan oksigen, menghasilkan ATP untuk energi. Tapi pada saat menghasilkan ATP itu akan dihasilkan radikal bebas yang akan merusak tubuh. Kemudian, tapi tubuh tuh punya antioksidan endogen. Tapi zaman sekarang udah terlalu banyak antioksidan radikal bebasnya, nggak cuma dari pernafasan aja. Jadi kita butuh hidrogen dari luar. Ini tuh video tentang produk hidrogen tablet. Ini tuh nanti penting buat pembahasan kita ya. Hidrogen nanti di Indonesia tuh nanti banyak. Di luar negeri tuh udah banyak namanya hidrogen tablet. Orang tuh datang ke apotek, saya beli hidrogen dong, lagi nggak enak badan nih, dia minum hidrogen tablet gitu ya. Itu tuh sebenarnya buang-buang uang kalau misalnya kita terus-terusan beli hidrogen tablet kan. Sebenarnya kita kan bisa bikin hidrogen sendiri. Itu cuman nanti videonya bagus, nanti kalau filenya nanti saya share, itu kan ada banyak sekali filenya. Nanti kalau yang buka PowerPoint-nya bisa nonton sendiri, ada suaranya. Tadi kayaknya nggak ada suaranya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini kan memang saya bilang materi paling panjang tuh yang sekarang. Nanti materi kedua, ketiga sih pendek-pendek, paling setengah jam lah. Jadi makanya ini agak lama, sabar dikit ya. Nggak Terus, apa-apa, Dok. Santai aja, Dok. Ini grup ya, pada nafsu nih, mau belajar. ya, oke, alhamdulillah. Dan ini gimana sih? Ya. Nah, jadi ini tuh contohnya, ini tuh saya mau ngasih tahu bahwa sebenarnya di dalam hidrogen itu yang luar biasa tuh kalau kita antioksidan kan, kita biasanya bentuknya suplemen tuh macam-macam, memangnya ada yang vitamin C tuh ada yang diminum, ada yang disuntik gitu ya, ada tablet bentuknya, ada cairan gitu ya. Nah, si hidrogen juga sebagai antioksidan tuh yang luar biasa tuh dia ada tabletnya nanti, tapi belum masuk ke Indonesia. Itu yang tadi iklan tuh ikan hidrotab namanya, molekuler hidrogen yang bentuknya tablet. Kemudian ada inhalasi terapi, nanti tuh mungkin di Indonesia, di luar negeri tuh udah banyak mesinnya tuh khusus buat inhalasi aja. Inhalasi hidrogen, dia nggak bisa dipakai minum, nggak bisa dipakai buat yang lain-lain, cuman bener-bener buat inhalasi aja. Saking banyaknya manfaat dari si inhalasi hidrogen itu. Kemudian nanti ada yang, nanti jangan salah, yang sekarang kita minum kan paling yang di pasaran itu 8+ Pristine Water, itu kan sebenarnya tadinya ada hidrogennya. Cuman mereka tuh teknologinya nggak bisa menjaga si hidrogen agar tetap ada di air itu. Nah, nanti di Jepang tuh ada yang namanya Izumio ya. Izumio itu nomor 1 bestseller hidrogen water di Jepang. Dia itu kadar hidrogennya tuh 2.600 ya ppm per liter. Gitu tuh harganya mahal banget ini. Kalau cari di Tokopedia udah ada yang jual si Izumio itu, tapi mahal banget, berapa, 80.000 kalau nggak salah satu bijinya gini. Nah, itu tuh di Jepang tuh laku ini tuh. Orang tuh jadi kalau beli terus minum, di dalamnya tuh hidrogennya tinggi. Jadi kalau lagi nggak enak badan itu dia minum si Izumio ini. Jadi si hidrogen itu bentuknya macam-macam. Malah ada nanti di penelitian ada hidrogen yang diinfus, ada hidrogen yang dimasukin ke dalam peritoneum. Ada di Jepang sama di Korea tuh ada yang namanya salon-salon hidrogen. Itu tuh ada pakai hidrogen buat kulit. Jadi si perawatan kulit pakai hidrogen. Jadi si hidrogen itu banyak sekali bentuknya gitu. Nah, tapi kalau saya mau bahas tentang khususnya tentang air hidrogen. Air hidrogen itu tuh dibandingkan cara yang lain tuh kepatuhannya sangat tinggi. Karena jarang sekali ada antioksidan yang bentuknya tuh air minum gitu. Yang rasanya tuh kayak air minum tuh nggak ada. Bisa dibilang tuh yang pasti ada rasanya lah, terus juga nggak semuanya bentuknya air minum, bentuknya tablet segala macam gitu ya. Nah, si air hidrogen ini tuh punya apa namanya kelebihan kepatuhan yang sangat tinggi. Ini penting sekali buat nanti manfaat terbesar daripada air hidrogen tadi ya. Air hidrogen itu manfaat terbesarnya apa sih, nanti kita bahas di bagian ketiga ya. Nah, terus kenapa kepatuhannya tinggi? Ini namanya ada survival rule of three. Jadi air itu ya, dalam survival rule of three itu tuh kita tuh nggak bisa hidup 3 menit tanpa air udara, kita nggak bisa hidup 3 minggu tanpa makanan, dan kita nggak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi yang namanya air itu malah bisa dibilang lebih penting dari makanan. Kalau kita tuh bisa nggak makan 3 minggu nggak makan tuh masih bisa ya. Tapi kalau misalnya
air itu kita 3 hari nggak minum air itu bisa meninggal. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh lebih butuh air dibandingkan makanan dari segi kepentingannya. Jadi kalau orang tuh nggak usah disuruh-suruh lagi minum air tuh pasti butuh gitu. Nah kalau bentuk ada antioksidan dengan berbagai kelebihan tadi bentuknya air yang bisa diminum, pasti kepatuhannya sangat tinggi karena orang tuh nggak mikir lagi untuk minum air. Rasanya tuh persis sama kayak air biasa. Bahkan nanti kita bahas dengan cara elektrolisis ini tuh ternyata airnya jadi lebih seger, lebih ringan, lebih enak diminum gitu ya karena ada proses elektrolisisnya. Nah, terus dari segi biaya ya. Kalau orang kan kita sampai saat ini nggak pernah ada mesin yang ngehasilin vitamin C, mesin yang ngehasilin coenzim Q10, mesin yang ngehasilin vitamin E. Jadi kita harus beli gitu. Nah, si hidrogen ini dengan berbagai kelebihan tadi udah bisa diproduksi sendiri. Kita bisa bikin hidrogen tuh pakai tumbler, pakai mesin, dibawa kemana-mana bisa. Kita mau kapan aja minum hidrogen tuh bisa. Kita tuh bisa bawa mesin ke fonten, kita masukin air, pencet, langsung dapat antioksidan. Itu kan murah banget jadinya. Cuman beli sekali, terus juga udah bisa bikin hidrogen kapan aja selama bertahun-tahun gitu. Ya, bisa bikin antioksidan kapan aja selama bertahun-tahun dengan kelebihan antioksidan yang tadi kita bahas banyak sekali kelebihannya gitu, ya. Nah, jadi kesimpulannya si hidrogen ini tuh merupakan pertama kelebihannya hiporeaktif, toksisitasnya rendah, hiporeaktif, aman dalam jangka panjang. Nggak banyak antioksidan tuh kayak gitu. Biasanya kalau dosisnya dinaikin ada efek samping kayak vitamin C, vitamin E. Kalau dikonsumsi terus-terusan nanti ada efek sampingnya juga. Ya vitamin E misalnya kalau konsumsi terus-terusan meningkatkan risiko kanker prostat. Kalau dosisnya tinggi bisa meningkatkan risiko perdarahan. Jadi antioksidan tuh kalau dalam jangka panjang tuh ada risikonya. Apalagi kalau dosis besar. Si hidrogen itu dosisnya ditingkatkan, dikonsumsi puluhan tahun tuh nggak ada masalah. Makan ribuan tahun sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu orang biasa minum mengkonsumsi gas hidrogen yang dihasilkan sendiri di dalam usus besar. Yang kedua sifatnya selektif. Jadi itu pinter banget dia bisa lihat antioksidan mana, radikal bebas mana yang harus dinetralisir, mana radikal bebas mana yang nggak perlu dinetralisir, yang nggak berbahaya. Kayak habis olahraga terbentuk radikal bebas, sama hidrogen itu nggak akan dinetralisir. Tapi kalau kita minum vitamin C, si radikal bebas yang terbentuk dari olahraga itu dinetralisir. Jadi itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, kalau kita minum vitamin C, vitamin E, macam-macam itu cuma antioksidan eksogen dari luar. Kalau hidrogen itu dia pertama endogen juga, karena kita biasa bikin hidrogen sendiri dalam usus besar kita. Tapi dia juga antioksidan eksogen. Kalau kita minum hidrogen fonten, kita masukin inhalasi hidrogen, kita mengkonsumsi antioksidan eksogen. Tapinya si hidrogen juga bisa mengaktifkan antioksidan di dalam tubuh kita dan meningkatkan potensi antioksidan dari antioksidan lain. Misalnya kita minum vitamin C bareng sama hidrogen, si vitamin C-nya biasanya kita beli redoxon gitu. Kemudian dimasukin ke dimasukin ke air hidrogen yang kita bikin pakai fonten, itu kita minum, si antioksidannya itu akan meningkat potensi antioksidan dari vitamin C itu meningkat 3 kali lipat. Itu ada penelitiannya. Jadi itu kelebihan yang ketiga. Yang keempat, ukurannya tuh maksudnya hidrogen itu merupakan molekul terkecil di alam semesta. Jadi dia tuh bisa cepat dan mudah sekali masuk ke biomembran, menembus biomembran kayak sawar darah otak. Kalau punya saudara, teman, keluarga yang misalnya Alzheimer, Parkinson, itu kan otaknya yang bermasalah. Si antioksidan yang masuk tuh kalau kita ngasih antioksidan belum tentu bisa masuk ke otak. Kalau kita punya saudara yang lagi hamil, kita ngasih antioksidan belum tentu antioksidannya bisa masuk ke plasenta, ke bayinya. Tapi kalau kita ngasih hidrogen, si antioksidan itu masuknya ke dalam sel, masuk ke dalam, menembus dengan mudah plasenta, menembus sawar darah otak, kemudian memberi manfaat untuk bayinya, untuk memberi manfaat buat otaknya, buat semua organ yang tadinya dilindungi sama tubuh secara khusus kayak testis, terus juga plasenta, terus juga otak gitu kan, itu ada sawar darah otaknya, ada macam-macam, itu biomembran khusus. Kemudian dia bisa masuk ke dalam sel. Kan ukurannya sangat kecil, dia tuh kalau vitamin C ukurannya 170, dia cuma 2. Vitamin C mungkin mau masuk ke dalam sel aja susah. Tapi kalau si hidrogen itu masuk ke dalam sel, nggak cuma masuk ke dalam sel, dia bisa masuk ke inti selnya. Nah, di mana di inti sel itu ada yang namanya DNA. Nah, DNA itu pusat sumber kerusakan daripada radikal bebas itu, ngincernya tuh itu. Yang paling dirusak sama bahaya dirusak itu tuh adalah inti sel DNA-nya. DNA-nya rusak, semua selnya jadi
segala macam jadi rusak. Nah, si hidrogen itu bisa melindungi DNA-nya, bisa melindungi mitokondria, bisa melindungi organ-organel di dalam selnya. Kemudian yang keempat, karena ternyata setelah dia selain bisa melindungi, penelitian juga menunjukkan bahwa dia tuh bisa mempengaruhi ekspresi lebih dari 1.000 gen. Jadi dia tuh di dalam sel itu nggak cuma sebagai antioksidan, ternyata dia bisa memperbaiki fungsi sel jadi kalau dia masuk ke dalam sel pankreas, dia memperbaiki fungsi sel-sel pankreasnya. Kalau dia masuk ke dalam sel otaknya jadi lebih bagus kerjanya. Kalau masuk ke dalam sel jantungnya lebih bagus kerjanya. Jadi si hidrogen itu tuh makanya nggak rada aneh sebenarnya. Kalau kok ada molekul antioksidan, tapi bisa nurunin tensi, bisa nurunin gula, bisa nurunin kolesterol. Kan ini cuma antioksidan. Kalau kita minum antioksidan kan mestinya nggak jadi bagus itunya tuh si penyakit-penyakit yang lainnya gitu. Nah ini makanya ruang luar biasa tuh dia tuh banyak sekali manfaat kesehatan yang lain. Ada anti-inflamasi, anti radang, anti alergi, anti apoptosis, anti prometabolik yang lain gitu ya. Lebih dari 170 penyakit dan terus bertambah. Nanti kita ketemu lagi penyakit-penyakit lain yang ternyata mendapat manfaat dari hidrogen. Kemudian yang kelebihan yang keenam, dia tuh punya banyak bentuk. Si air hidrogen tuh bisa dalam bentuk air, bentuk tablet, bentuk inhalasi, bentuk infus, nanti ada bentuk nanti ada kayak kulit ya, kayak skin, namanya hidrogen bathing namanya. Tadi saya lupa. Namanya itu hidrogen bathing. Jadi kita tuh tidur, ada mesinnya khusus, nanti air yang kita rendam itu dimasukin mesin, terus dari hidrogennya tuh tinggi, terus kita si hidrogennya tuh nanti berfungsi sebagai antioksidan buat kulit, punya efek anti aging dan sebagainya. Itu juga kita bisa pakai hidrogen fountain sebenarnya kalau pengen punya efek kesehatan kulit. Kemudian terus khusus buat air kayak hidrogen, air hidrogen itu tuh punya kalau bentuknya air maka kepatuhannya tinggi karena semua orang tuh nggak bisa hidup tanpa air lebih dari 3 hari gitu. Jadi kalau kita mengedukasi supaya minum suplemen itu agak susah. Itu kepatuhannya tuh ternyata dari penelitian cuma 20-30%. Kalau kita beli jualan suplemen nih, terus orang disuruh minum setahun aja suplemen itu tiap hari, itu paling dari 100 orang yang akan patuh tuh cuma 30-40%. Ya, kalau disuruh olahraga cuma 20-30%. Itu ada penelitian multi centernya segala macamnya. Nah, kalau disuruh minum air tuh semua orang tuh pasti gampang. Airnya kan air biasa. Nah, airnya rasanya tuh seperti air, malah lebih ringan, lebih seger, lebih enak diminum, gak gampang kembung gitu. Jadi lebih bagus diminum dibandingkan lebih gampang diminum dibanding air biasa. Kemudian yang ketujuh, yang dari berbagai kelebihan nomor 1 sampai 6 tadi itu, satu yang paling enaknya lagi, dia tuh kita bisa bikin antioksidan hidrogen ini secara mandiri. Sekali punya mesinnya, kita bisa bikin airnya tuh seumur-umur seterusnya tanpa perlu beli air hidrogen lagi atau tanpa perlu beli tablet hidrogen dan sebagainya. Jadi ini bisa dibilang saat ini tuh hidrogen tuh merupakan antioksidan terbaik di dunia saat ini ya, secara analisis tadi ya. Dan menurut saya sih dalam kedepannya juga dia merupakan tetap akan jadi antioksidan terbaik karena itu tuh udah disebut, dianggap kayak kita lihat ya tanda-tandanya tuh, pertama Tuhan tuh milih si hidrogen tuh sebagai antioksidan yang dari zaman Nabi Adam tuh udah dipakai untuk melindungi tubuh dari radikal bebas yang dibentuk sama oksigen lewat proses pernafasan kita. Jadi itu hidrogen tuh dipilih. Kemudian ketika udah banyak radikal bebas di mana-mana, sama Tuhan diturunkan lagi hidrogen di air-air ajaib di muka bumi itu. Jadi semua air-air ajaib itu kesamaannya, walaupun di berbagai benua tidak berhubungan satu sama lain, semuanya tuh mengandung antioksidan dan ternyata semuanya tuh sebagian besar tuh yang udah diteliti tuh ternyata antioksidannya bentuknya hidrogen. Itu kan ciptaan Tuhan semua, nggak ada bukan ciptaan manusia, dan semuanya sama-sama hidrogen. Itu kan ada pertanda bahwa sebenarnya ini tuh antioksidan pilihan Tuhan gitu. Makanya kalau yang Hitaten Ryosui di Jepang itu ada namanya air ajaibnya, namanya Hitaten Ryosui. Itu tuh disebutnya the heaven's gift gitu. Jadi hadiah dari surga, dari Tuhan buat manusia untuk kesehatan manusia. Jadi air ajaibnya itu disebutnya gift from heaven. Hitaten Ryosui itu artinya katanya heaven's gift gitu ya. Mungkin itu aja. Dan saya di klinik saya sih sebenarnya hampir semua pasien tuh saya kasih air hidrogen, kemudian dia minum, dia suruh beli tumblernya, kalau enggak dia minum air hidrogen secara teratur, beli air hidrogen di klinik. Itu tuh banyak sekali manfaatnya, banyak pasien-pasien yang diabetes. Jadi kalau masalah testimoni saya sih udah banyak banget testimoni sih ya. Tapi pokoknya pasien-pasiennya tuh kalau minum air hidrogen tuh dia pelan-pelan bisa nurunin gula darahnya, bahkan bisa lepas obat gitu ya. Terus tensinya jadi membaik, kualitas hidupnya membaik, mahnya membaik. Itu banyak sekali pengalaman-pengalamannya yang
Mungkin nanti bisa kita share sambil tanya jawab ya.